Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut masuk di bab 3 ini. Kita akan masuk ke sistem persamaan dua variabel. Ya, kalau kemarin sistem persamaan linear dua variabel tiga variabel, sekarang kita masuk ke bab 3 yang pertidaksamaan. Tapi untuk di materi ini menggunakan kurikulum yang pandemi, nah, maka untuk materi ini hanya linear-linear. Artinya cukup garis lurus saja. Ya, jadi fokusnya ke linear-linear. Jadi persamaan satunya linear. Artinya apa? Nggak ada kuadrat-kuadrat ya atau linear kuadrat. Oke, kita langsung saja. Bab kita adalah persamaan dua variabel dan lukisannya. Lukisannya itu gambarnya. Nah, karena pertidaksamaan, jadi tugas kita itu menggambar daerah hitunannya. Kira-kira gambar himpunan itu di mana? Di atas, di bawah, di kiri, atau di kanan. Ya, dan dia arahnya kemana. Oke, tuh. 3.1 persamaan linear dua variabel. Bentuk umumnya adalah kayak kemarin. AX plus BY, kalau kemarin sama dengan C, sekarang diganti jadi lebih dari C. AX plus BY lebih dari sama dengan C. Ya, jadi kalau ada kalimat ini itu lebih dari sama dengan AX plus BY kurang dari C, AX plus BY kurang dari sama dengan C. Jadi kurang dari temennya kurang dari sama dengan, lebih dari temennya lebih dari sama dengan. Bedanya apa? Kalau yang ini kita baca yang ini ntar ya. Kalau tandanya kurang dari atau lebih dari biasa, ya tanpa ada sama dengannya, maka garisnya putus-putus. Ya, jadi garis putus-putus itu kayak gini, ya garis putus-putus. Ya, ini garis putus-putus gitu. Nah, kalau yang tandanya ada sama dengannya, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, maka garisnya adalah lurus gitu ya, atau nggak putus-putus. Nah, garisnya lurus, tebel, atau garisnya penuh tidak putus-putus. Itu bedanya yang kurang dari sama yang lebih dari sama dengan. Nah, untuk menggambarnya, kalian harus paham dulu apa itu diagram Cartesius, karena semua ini akan digambar menggunakan atau di Cartesius ya. Misalkan di sini ada, bukan misalkan ya, ingat ya, kalau yang mendatar ini adalah sebagai simbolnya X. Ya, kalau yang tegak atau yang lurus itu simbolnya adalah Y ya, jangan kebalik nih. Jadi ini Cartesius ya, Cartesius itu yang mendatar X, yang vertikal itu Y. Ya, misalkan ada garis di sini ya. Nah, misalnya ada garis seperti ini. Ini adalah garis AX plus BY sama dengan C. AX plus BY sama dengan C. Nah, kenapa sama dengan? Karena garisnya lurus biasa. Nah, ini tebal, berarti nanti ada sama dengannya. Tinggal kita cari tahu, kira-kira dia daerahnya. Ini tuh bisa dua kemungkinan. Ini bisa kalian tulisnya sebelah kanan atau sebelah atas. Nah, kalau yang ini adalah sebelah kiri atau bawah. Kalian bisa menyebutnya terserah. Pasangannya bisa kanan atas atau kiri bawah. Gitu. Nah, tugas kalian mencari HP-nya. Apakah dia HP-nya di atas atau di bawah atau di kanan atau di kiri. Jadi kanan sama atas sama aja, kiri atau bawah juga sama aja. Nah, itu tugas kalian dalam materi ini, sistem persamaan linear dua variabel. Kalau sih satu persamaan, nanti ada dua garis, berarti ada dua persamaan. Kalau tiga garis, berarti ada tiga persamaan dan seterusnya. Ya, nah cara mengerjakannya, menggambar penyelesaian, cara mengerjakannya adalah kalian ubah dulu menjadi yang awalnya. Ya, tahap pertama adalah kan soalnya pertidaksamaan. Ubah tanda pertidaksamaan menjadi sama dengan. Kenapa? Agar lebih memudahkan. Jadi yang awalnya kurang dari atau lebih dari, kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, kalian ubah dulu menjadi sama dengan biar ngitungnya lebih mudah. Oke. Itu step yang pertama. Nah, step yang kedua adalah kalian gambar. Nah, cara menggambarnya, cara membuat garisnya adalah cara membuat garisnya adalah dengan mensubstitusi nilai 0,0 ya ke dalam persamaan.
masing-masing. Pertama X-nya 0 dulu, ya. Pertama X-nya 0, terus gantian, Y-nya 0. Kira-kira hasilnya berapa sih kalau X-nya 0, Y-nya berapa, ya. Nah, kalau Y-nya 0, X-nya berapa, gantian. Setelah dapat dua titik ini, kalian bikin garisnya di Cartesius tadi di sini. Ya, sehingga kalian tahu titik yang ini tuh berapa di sini. Ya, di sini juga berapa. Jadi garis itu dapat ditarik kalau ada dua titik. Ya, minimal dua. Kalau lebih banyak lebih bagus ya. Tapi kalau dalam menggambar ya udah dua aja, tidak perlu dijelasin sampai panjang-panjang. Ya, minimal dua titik. Dengan cara apa? Dengan cara menstitusi nilai X-nya 0 dulu, dapat Y-nya berapa. Terus gantian, Y-nya 0, X-nya dengan tabel. Ya. Kalau sudah, kalian langsung uji coba titik acuan. Uji coba titik acuan. Uji coba titik acuan. Nah, cara titiknya adalah 0,0. Nah, kalian uji coba ke persamaan awal yang masih tandanya kurang dari, yaitu masih AX plus BY kurang dari C. Ya, atau lebih dari C atau sama dengan C. Kalian ganti X-nya 0, Y-nya 0. Apakah hasilnya sesuai dengan ini? Kalau hasilnya sesuai, berarti itu daerah penyelesaiannya. Kalau tidak sesuai, berarti kebalikannya. Berarti daerah sebelahnya yang kalian coret atau arsir. Nah, jadi setelah kalian uji coba titiknya, ya, kan udah tuh ABC. Nah, terakhirnya udah D. Nah, ini belum contoh, ntar aja deh. Di sini aja ya muat. Nah, yang D kalian arsir. Arsirlah daerah penyelesaiannya. Jadi kalau kalian coba 0,0 ternyata benar, ya itu kalian arsir. Tapi kalau salah berarti lawannya. Ya, misalnya kalian uji coba titik 0,0 di sebelah kiri, ternyata benar, ya udah arsir sebelah kiri. Nah, kalau ternyata sebelah kiri salah, berarti sebelah kanan atau atas atau bawah gitu, ya. Oke. Kita lebih lebih kita langsung ke contohnya. Nah, ini gambarlah himpunan penyelesaian persamaan berikut, ya. Berarti kita ada 4 soal, tapi itunya sama, ya, persamaannya sama. Hanya beda tandanya, ini kurang dari sama dengan, ya, ini lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, lebih dari, tapi yang satu plus yang satu min. Kita lihat apakah perbedaannya. Oke, cara menggambarnya ya, caranya adalah yang tadi yang pertama, ya, ubah tandanya menjadi sama dengan dulu. Berarti jadi ubah 2x plus 3y sama dengan 6. Ya, terus yang kedua adalah kalian mesti tulisin nilai x-nya 0 sama y-nya 0. Nah, kalian bikin tabel aja di sini. Ya. Ini ada titik 0, jangan deh. Ini X, ini Y. Ya. Sekarang kita coba X-nya 0. Ya, kalau X-nya 0, Y-nya berapa sih? Nah, masih yang B nih ya. Kalau X-nya 0, Y-nya berapa? Persamaannya berapa tadi? 2X plus 3Y sama dengan 6. Tadi kan kita coba X-nya 0. Nanti kalian terus ini Y-nya berapa? Sekarang kita coba X-nya 0. Substitusi. Ya, berarti ini 2 dikali 0 ditambah 3Y sama dengan 6. Berarti 2 kali 0, 0 ditambah 3Y sama dengan 6. Berarti 3Y sama dengan 6. Y-nya 6 dibagi 3. Berarti Y-nya 2. Sip. Berarti sini Y-nya 2. Gitu. Sekarang gantian, Y-nya 0. Nah, kalau Y-nya 0, berarti X-nya berapa sih di sini? Tulis lagi di sini. Berarti 2X plus 3Y sama dengan 6. Nah, terus apalagi sekarang Y-nya 0, berarti 2X ditambah 3 kali 0 sama dengan 6. Itu jadinya 2X ditambah 3 kali 0 berarti kan 0 sama dengan 6. 2X tambah 0 ya 2X sama dengan 6. Berarti X-nya 6 dibagi 2. Berarti X-nya 3. Nah, berarti ini 3. Berarti pasangannya adalah X, Y. Berarti X, Y berarti 0,2 sama 3,0. Sip, gitu. Nah, setelah itu baru kalian gambar di dalam koordinat Cartesius. Nah, 2 ya, ini X, ini kan Y, seperti itu. Nah, ini titiknya nih. Ini acuannya. Kalau kalian sudah dapat ini, kalian bisa gambar. Ya, minimal ada 2 titik. Oke, biar lebih jelas kita gambar di sebelahnya.
Kita gambar di sebelahnya. Ya, tadi kan titiknya ada 0,2 sama 3,0. Nah, ingat ya, ini X, ini Y. Ini X, Y, ini X, Y. Berarti ini X-nya 0. X-nya 0 itu berarti di tengah-tengah. X-nya 0, Y-nya 2. Kan X-nya 0, Y-nya 2. Kalian naikin ke atas, berarti kan 2. 1, 2. Nah, ini berarti titiknya gitu. Nah, terus yang bawah ini adalah 3,0. X-nya 3, Y-nya 0. Ya udah, X-nya 3, berarti kalian geser ke kanan. 1, 2, 3. Nah, berarti ini garisnya. 3 kalian tarik dari 2 ke 3 ini berapa? Ya, maksudnya ditarik garis lurus. Nah, oke. Nah, ini garisnya. Tinggal kalian cari apakah daerahnya. Kalian bisa pilih ya, mau atas bawah, boleh kiri kanan. Misalkan kita ambilnya atas bawah. Ya, hasilnya kemana? Ke atas atau ke bawah? Kita lihat. Sekarang yang tadi kan ABC ya. Tadi AB udah, C sekarang kita uji coba. Kita uji coba titik 0,0. Lihat ya, 0,0 di mana? Di sini nih, di tengah-tengah. Ini titik 0,0. Kita selalu uji coba 0,0 kan, biar gampang ngitungnya ya. Nah, kita coba titiknya 0,0. Persamaannya tadi berapa? 2x plus 3y kurang dari sama dengan 6. 2x plus 3y kurang dari sama dengan, kita coba x-nya 0, y-nya 0. Kita ganti semua 0. 2 dikali 0 ditambah 3 dikali 0. Kurang dari, harus benar ya. 2 tambah 2 kali 0, 0. 3 kali 0, 0. Kurang dari 6. 0 tambah 0, 0. 0 kurang dari 6. Benar nggak? 0 kurang dari sama dengan 6. Betul, ya. Karena 6 lebih dari 0. Berarti 0 kurang dari sama dengan 6. Kalau benar, berarti daerah yang ini kalian arsir. Nah, ini adalah arsirannya atau daerah himpunannya. Nah, kalau ternyata kalian ini salah pernyataannya, misalkan di sini hasilnya adalah 8. 8 kurang dari 6. Salah nggak? Salah. Berarti kamu arsir yang bukan titik yang kalian coba, berarti sebelahnya, atasnya, gitu. Ya, oke. Itu cara menggambarnya. Sip. Semoga dapat dipahami ya. Sudah. Terus yang B, yang soal nomor 2, sama 2x plus 3y lebih dari sama dengan 6. 2x, ini titik B-nya. 2x plus 3y lebih dari sama dengan 6. Ya, kita kan tadi udah dapat garisnya ya, titiknya. Jadi berarti Bapak udah jelasin semuanya. Tinggal kita langsung ke arsirannya. Kira-kira kemana gitu. Ya, kita coba garisnya dulu yang agak lurus. Nah, tadi kan dibilang titiknya adalah 0,2 sama 3,0. Ya, kan sama nih titiknya. Hanya beda tandanya saja. Nah, ya untuk A sama B kan kita lihat ya. A sama B soalnya sama. 2x plus 3y, 2x plus 3y 6. Nah, ini yang beda yang min ya. Nah, kita lihat. Nah, ini kan lebih dari. Kita langsung uji coba. Ya, kita uji coba. Uji coba 0,0. 0,0 kan di sini ya, ingat ya. 0,0 di sini. 0,0 di sini, kita coba ya. 2x plus 3y lebih dari sama dengan 6. Kita ganti x sama y-nya 0. 2 dikali 0 ditambah 3 dikali 0. Lebih dari sama dengan 6. 2 kali 0, 0. 3 kali 0, 0. Lebih dari sama dengan 6. 0 tambah 0, 0. Apakah 0 lebih dari 6? Salah. Ya, jadi pernyataan yang di bawah ini salah. Maka kita akhirnya lawannya atau kebalikannya. Maka kita akhirnya ke atas. Itu ya. Jadi paham ya, kapan kita ngasih ke atas atau ke bawah. Kalau emang ternyata kita coba 0,0 benar ya kita arsir. Tapi kalau ternyata kita coba 0,0 hasilnya tidak sesuai dengan aturannya, ya pernyataannya, maka kita arsirnya daerahnya ke atas. Tuh ya, atas. Ini kan di bawah. Berarti kalau kalian anggapnya ini kiri, berarti kalian sini ke kanan. Tuh ya, itu yang B. Oke, kita lanjut yang C. Oke, kita lanjut ke yang C ya. Yang C soalnya apa?
2x min 3y kurang dari sama dengan 6. 2x min 3y 2x min 3y kurang dari sama dengan 6. Sekarang tandanya ada yang beda nih, min. Maka kita harus tadi buat titik ya. Jadikan dia 2x, maaf kok tambah sih, 2x. Jadi soal yang kurang dari ubah jadi sama dengan. Nah, jadi kita adalah substitusi ya, substitusi nilai x sama 0, y-nya jadi berapa gitu ya. Nah, kita buat tabel di sini. Kita coba ini x, ini y, ya ini titiknya. Kalau x-nya 0, y-nya berapa? Ya kayak gini aja langsung ya. Kita buat di sini aja biar irit. Kalau persamaan tadi berapa? 2x min 3y sama dengan 6. Kita coba dulu yang x-nya 0 ya. Karena x-nya sama 0, berapa sih y-nya? Sama dengan ini 6. Itu 2 kali 0 berarti 0. Ini min 3y sama dengan 6. Berarti ini jadinya min 3y sama dengan 6. Berarti y sama dengan 6 dibagi min 3. Berarti y-nya sama dengan min 2. Berarti kalau x-nya 0, y-nya min 2. Nah, kalau sudah sekarang gantian. Y-nya yang 0. Berarti jadinya 2x min 3y sama dengan 6. Berarti 2x min 3 y-nya 0. Berarti jadinya 2x min 3 kali 0 kan berarti 0 sama dengan 6. Berarti 2x kurang 0, 2x tetap. Berarti x-nya 3. Atau 6 dibagi 2, maka x-nya 3. Nah, kalau y-nya 0, ternyata x-nya 3. Kalian tulis di sini. Maka titik-titiknya adalah ada 0, sama 3,0. Nah, tinggal kalian gambar di sini. Lihat ya, x-nya yang pertama dulu nih, x-nya 0, y-nya min 2. Nah, kalau ini kan x, y. X, y. Kalau y-nya negatif, berarti kalau y-nya positif ke atas. Nah, kalau y-nya negatif, berarti ke bawah. Sejauh 2. Berarti ini anggap aja ini 1. Ini anggap aja ini 2. Berarti ini jadinya min 2 ya. Di sini titiknya. X-nya 0, min 2. Terus yang ketiga adalah X-nya 3, Y-nya 0. Mulai dari sini hitung. 1, 2, 3. Sip. Nah, ini berarti titiknya adalah tadi 0, min 2 sama ini 3,0. Tinggal kalian tarik garis dari 0, min 2 sampai 3,0. Nah, tinggal kalian lihat apakah asirannya di sebelah kanan atau sebelah kiri atau atas atau bawah. Ya, yang terakhir adalah kita uji coba A, B. Jadi kan ini yang C ya. Yang C uji coba 0,0. Bener nggak? Mana? Coba persamaannya tadi berapa? Kalau yang ini persamaannya pakai yang awal ya. Ntar aja, biar nggak ketukar ini B soal ya. Yang B soal sama C soal kita lingkarin. Yang A, B, C ini syaratnya atau cara mengerjakannya. Nah, cara substitusi 0,0-nya ke persamaan yang awal. Jangan yang sama dengan ya, yang paling atas. Yang pertama. Berarti jadinya 2x min 3y kurang dari sama dengan. Nah, kita coba 0,0 berarti di sebelah sini ya. Kalau jawabannya benar, berarti ini yang kita arsir. Kalau ini ternyata ini salah, berarti di sebelah sini. Oke? Berarti jadi berapa nih? 2 dikali 0 dikurang 3 dikali 0. Kurang dari sama dengan 6. Berarti 0 dikurang 0 kurang dari sama dengan 6. 0 kurang dari sama dengan 6. Betul nggak? Betul. Ternyata kalau kita coba 0,0 ke persamaan yang ini, maka hasilnya benar. Berarti ini kita arsir. Gitu. Terus ya, kita arsir semua. Nah, itu adalah jawaban yang C. Arahnya berarti ke kiri atau ke bawah. Ya, gambarnya begini ya. Berarti ini sebelah kanan, ini sebelah kiri. Ini atas, ini bawah. Gitu. Yang C udah. Yang D sekarang. Yang D soalnya juga sama. 2x min 3y. Tapi tandanya yang berubah ya. Tandanya mana? 2x min 3y lebih dari 6. Lebih dari 6. Ingat ya, yang D nggak pakai sama dengan. Berarti kita gambar dulu. Karena soalnya sama, tadi juga kita udah dapat titiknya ya. Kita sudah tahu gambarnya, berarti di daerahnya bawah. Jadi ada berapa? Ada 0, min 2 ya titiknya di sini. Ada 0, min 2. Nah, cara ngitungnya tadi di nomor yang C sama 3,6. Jadi kita bikin ini X, ini Y.
ini X, ini Y. Berarti X-nya 0, Y-nya min 2. X-nya 0, Y-nya min 2, 1, 2. Ini berarti min 2. Terus 3,0, X-nya 3, Y-nya 0. 1, 2, 3. Ini 3, nah, tinggal kita tarik garis, ya. Nah, tarik garis. Kira-kira kemana kah arsirannya? Kita lihat, ya. Kita uji coba. Ya, ini kan, maaf. Ya, lupa. Karena ini nggak pakai sama dengan, berarti garisnya putus. Oke? Jangan lupa ya. Ya, biar kita tahu bedanya apa. Sip. Nah, tinggal kita cari. Berarti kemana? Arsirannya, kiri kanan atau atas bawah? Kita uji coba ya. Langsung kita uji coba titik 0,0. Berarti di sini ya. Kalau ini benar, mending kita arsir. Tapi kalau salah, berarti arsirnya sebelah sini. Oke? 2x min 3y lebih dari 6. Coba. X-nya ganti 0, y-nya ganti 0. Berarti 2 kali 0, 0. 3 kali 0 berarti 0. Kurang dari 6. 0 kurang 0 berarti 0. 0 lebih dari 6. Benar nggak? Salah. 0 harusnya kurang dari 6. Berarti arsirannya lawannya. Tadi kan kita nyoba di sini, ternyata salah. Berarti kalian arsir yang sebelah sini. Tuh, ya. Sip. Nah, ini arsirannya. Terus ya. Itu. Nah, jadi harus bisa antara soal yang seperti ini. Tuh. Oke, kita lihat ke contoh. Ini yang 3 soal. Nah, ternyata ada lagi cara yang lebih cepat untuk menentukan bahwa dia arahnya ke kiri atau ke kanan. Ya, ini kita kasih catatan. Jadi untuk menentukan arah kiri atau kanan, kita lihat tandanya. Ini kan tandanya ya. Tandanya itu kan bisa kurang dari sama dengan atau lebih dari sama lebih dari sama atau kurang dari sama, atau di sininya deh. Ini berarti lebih dari atau ini kurang dari. Kalau tandanya lebih dari, berarti daerah arsirannya secara otomatis itu adalah ke kanan atau ke atas. Kalau tandanya lebih dari. Kalau tandanya kurang dari atau kurang dari sama dengan, berarti arahnya ke mana? Ke kiri atau ke bawah. Ini biar cepat, jadi tanpa perlu uji coba. Jadi udah ketahuan bahwa arahnya kalau dia lebih dari berarti arahnya ke kanan, kalau kurang dari berarti arahnya ke kiri, gitu ya. Udah. Nah, sekarang kita coba kerjakan yang nomor 1. Kita nggak perlu uji coba, kita langsung sesuai dengan arsiran atau ininya ya. Yang nomor 1 ya, kita jawab 2x min y kurang dari sama dengan 4. 2x min y kurang dari sama dengan 4. Ya, cara pertama tadi ubah menjadi 2x min y sama dengan 4. Tanda yang kurang dari jadiin persamaan, jadi sama dengan. Yang B kita uji coba nilai x-nya. X-nya 0 sama y-nya 0. Kita harus buat tabel dulu. Kalau buat tabel mah memang harus dibuat ya, biar kalian tahu gambarnya di mana sih. Ini ada x, ada y. Kita uji coba nilai x-nya dulu ya, menggunakan persamaan yang A tadi. 2x min y sama dengan 4. Ganti x-nya 0. 0, terus y-nya 0. Gantian ya, x-nya dulu. Jangan 0 sama 0, jadi salah ntar. Dengan 4. 2 kali 0 berarti 0. Ini min y sama dengan 4. Berarti min y sama dengan 4. Dikali min. Sehingga y-nya positif, ini 4-nya jadi min. Ya. Jadi x-y-nya nggak boleh negatif ya. Dikali min jadinya min y dikali min jadi 4 kali min jadi min 4. Dikali min 1 maksudnya ya. Biar menghilangkan, kalau y-nya sudah positif nggak perlu dikali min. Ingat ya, ini dikali min karena y-nya negatif atau x-nya negatif, berarti harus dikali min. Berarti y-nya min 4. Terus di sini 0, min 4. Nah, kalau sudah, berarti sekarang kita coba gantian yang mencari si y-nya ya. Y-nya yang jadi 0. Berarti jadinya 2x min y sama dengan 4. Berarti jadinya 2x dikurang 0 sama dengan 4. Berarti jadinya 2x sama dengan 4. Berarti x-nya 4 dibagi 2. Berarti x-nya adalah 2. Plus sini 2. Ya.
Jadi kalau X-nya 0, Y-nya min 4. Kalau Y-nya 0, X-nya 2. Itu caranya ya, biar kita tahu titiknya. Berarti di titik itu dapat adalah ada 0, min 4 sama 2,0 X, Y, X, Y. Baru kita gambar. Kalau kalian sudah paham, bisa tanpa ditulis kayak gini. Misalkan 2, X-nya ganti sama 0. Berarti 2 kali 0, 0. Ingat aja 0. Tinggal min Y sama dengan 4. Jadi Y sama dengan 4. Nah, ini Bapak jelasin seperti ini kalau yang masih belum paham cara pindah ruas, cara menghafal perhitungannya. Tapi kalau kalian udah paham, diingat di otak, kalian nggak perlu mengerjakan yang ini. Langsung kalian dapat titiknya 0, min 4 atau 2,0. Ya. Ya, didapat X-nya 0, Y-nya min 4, X-nya 2, Y-nya 0. Kita gambar sekarang. Ya. Kita gambar dulu. Ya. Berarti ini ada berapa aja? 0, min 4 sama 2,0. Nah, ini cara gambarnya jangan sampai salah ya. X ini Y, X ini Y. X-nya 0, Y-nya min 4. Y-nya min 4, berarti ke arahnya ke bawah. 1, 2, 3, 4 ya. Jadi harus bisa cara menggambarnya. Min 4. Terus, kan 0 di tengah-tengah berarti ya. X-nya 0. Terus yang ini X-nya 2. X-nya 2, 1, 2. Ya udah, berarti di sini. Terus Y-nya 0, ya udah nggak bergerak, berarti tetap di sini. Oke, tinggal kalian tarik garis lurus ya. Ya, ini di sini ya. Nah, kalau sudah, tinggal kalian tentukan arahnya ke kiri, ke kanan, atau atas bawah. Nah, caranya adalah tadi ya. Kita lihat soalnya. Soalnya tadi mana? Soalnya adalah 2x min y kurang dari 4. Tulis ini 2x min y kurang dari sama dengan 4. Ya, 2x min y kurang dari 4. Lihat tandanya apa? Ini kurang dari. Karena tandanya kurang dari, berarti ini arahnya ke kiri. Ke kiri atau ke bawah. Kalau kalian tidak percaya, silakan kalian arsir ya. Ini kan ada garisnya. Ini kanan, ini kiri. Ingat ya. Ini kanan, ini kiri. Ini kan arahnya kurang dari kiri, berarti arahnya ke sini. Nah, kalau kalian tidak percaya, silakan kalian hitung sendiri. Hasilnya pasti sama, yaitu daerahnya ke sini. Ya, kalau kalian mau coba, gunakan titik 0,0 ya. Ini X, ini Y. Pasti arahnya ke sini. Tuh, ya. Oke, itu tanpa uji coba langsung ya. Bisa kalian dapat langsung hasilnya berapa. Nah, kalau sudah, kita lanjut ke soal yang C. Ya. Yang C itu soalnya adalah sebelahnya aja ya. Kita buat lagi. Tadi yang C sama yang D itu ya, yang B sama yang C itu agak beda. X lebih dari 3, Y kurang. Kita gabung aja gambarnya. X, ini yang C, X lebih dari sama dengan 3. Yang ini, Y. Nah, soal yang B maksudnya. Soal nomor apa sih tadi? Nomor 2 dan 3 ya. Soal nomor 2 itu adalah X lebih dari sama dengan 3 ya. Untuk nomor 3 adalah Y kurang dari sama dengan 4. Tuh ya. Oke, ini gimana Pak kalau cuma ada satu titik X doang sama Y doang? Ya udah, berarti gambarnya pun juga cuma lebih gampang ya, antara di X atau di Y-nya saja. Ya udah, karena X-nya kan tadi kan tandanya yang kurang dari itu lebih dari jadi sama dengan. Nah, ya ingat ya, caranya adalah ubah menjadi sama dengan dulu. Terus kita nggak perlu uji coba karena X cuma langsung dapat X3, langsung kita gambar. Jadi paham ya, kalau cuma X atau Y aja langsung kalian gambar aja. 3 itu kan positif, berarti ke mana? Ini kan X, ini Y, berarti tulis 1, 2, 3, sip. Kalian tarik garis lurus. Nah, kayak gini aja, cukup. Nah, tinggal kalian tentuin, ini arahnya ke kiri atau ke kanan. Lihat, ini tandanya apa? Lebih dari. Kalau tandanya lebih dari, ini berarti ke kanan. Sip, ini kalian arsir. Nah, gini, ini kalau cuma satu cik ya, jadi lebih mudah. Sekarang, Y kurang dari 94, berarti tulis Y sama dengan 4. Kalau sudah, ya ini step yang A, step yang B-nya langsung kalian gambar aja. Nggak perlu ribet-ribet, karena cuma satu titik. Y-nya 4, berarti Y-nya 4, berarti ini kan X.
Ini Y. Berarti ini ada 1, 2, 3, 4 di sini. Ada 4. Berarti dia Y sama 4. Berarti tarik garis lurus mendatar. Nah, kalau sudah tinggal tentuin arahnya mana. Dia kurang dari. Ya, kalau kurang dari buat kemana? Ke bawah, atau ke atas, atau ke kanan. Ya, silakan kalian coba. Ya, kalau emang kalian masih bingung, Pak, kalau yang kayak gini gimana ya arahnya? Ini kan di tengah-tengah banget nih, bisa ambigu antara atas bawah atau dari kanan. Ya udah, kalian dicoba 0,0. Coba-coba ya 0. 0 kurang dari 4, bener nggak? Ya, kalau bener berarti harusnya ke bawah gitu. Ya, sip. Ya, ini kan karena kurang dari, ini berarti jadinya harusnya ke bawah. Ya, atau ke kiri. Ya, karena kan kalau secara garis sudah ketahuan ya, bawah ini kan ke kanan, ini ke bawah, ini ke atas gitu. Oke, dapatlah ini persamaannya. Oke, jadi harus tahu ya kalau cuma satu titik X doang atau Y doang, langsung digambar aja titiknya di mana. Kalau X-nya min 2 berarti di sebelah sini. Ya, X-nya min 3 juga di sebelah sini. Kalau Y-nya min 4 berarti di bawah. Tuh, ya. Ini cara menggambar sistem linear dua variabel. Ya, oke. Pemirsa cukup. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.